Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, baru-baru ini publik Nusa Tenggara Timur mendapat duka yang begitu besar dengan terjadinya kejadian kebakaran pada KMP Cantika Express 77 dalam perjalanannya dari Kupang ke Alor. Dan kita bersyukur karena banyak korban yang selamat, tetapi diantaranya juga ada yang meninggal. Bahkan informasi yang kita peroleh juga ada korban yang belum ditemukan sampai dengan saat ini. Banyak publik juga menaruh empati terhadap peristiwa ini. Salah satunya dari Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur juga turut ambil bagian dalam memberikan penguatan kepada para korban dan keluarga mereka. Dan saat ini sudah bersama dengan saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur, Bapak Bobby Lianto. Selamat siang Pak Bobby. Selamat siang Bro James, dan selamat siang para pemirsa dimanapun berada. Ya Pak Bobby, ini kan Kadin NTT pada akhirnya juga menjadi bagian dari lembaga yang ikut memberikan support kepada para korban yang mengalami bencana kebakaran kapal beberapa waktu yang lalu. Apa sih yang mendorong pada akhirnya Kadin ini juga ingin memberikan bantuan kepada para korban? Ya, thank you Bro James. Jadi memang di Kadin sendiri kita punya ada 30-an wakil ketua umum yang membidangi masing-masing. Salah satunya tentu di bidang sosial juga. Makanya sebenarnya kalau Kadin lakukan tentang hal sosial ini sudah kegiatan rutin dan umum ya. Kalau kita ngomong, saya tarik ke belakang ke COVID kemarin, kita melakukan vaksinasi gotong royong. Itu vaksinasi bukan pakai anggaran pemerintah, vaksinnya pakai anggaran Kadin. Ya, jadi itu kita beli vaksinnya. Kalau program vaksinasi kan rata-rata pemerintah punya vaksin. Iya, ya. Benar. Ya, kami lakukan itu, kemudian banyak kita pengadaan oksigen konsentrator, ya bagi ke rumah sakit, ke puskesmas. Kita juga pengadaan namanya oksigen generator. Itu yang tabung satu hari 80 sampai 100 tabung untuk membantu oksigen. Itu di beberapa rumah sakit, kemudian lakukan vaksin, kemudian ya lewat sembako dan lain-lain ya untuk mendorong vaksin dan lain-lain. Artinya ini saya menggambarkan bahwa di Kadin itu bukan hanya urus ekonomi saja, tapi ada bidang wakil ketua umum, bidang sosial ya, dan dalam keadaan kemarin ya, ini memang butuh satu gerak cepat karena kejadian tenggelam ya, kemudian di cover. Nah, begitu kejadiannya tanggal 24 ya, kemudian 25 saya dan teman-teman kita kemudian membahas di grup apa yang bisa kita bantu ya, dan kemudian kita cepat menyalurkan lewat Beta Peduli NTT ini, gerakan kita untuk peduli, dan teman-teman menanggapi langsung begitu cepat ya. Mereka mensupport dengan dukungan lain-lain, dana dan juga ada pakaian dan lain-lain. Dan kemudian saya bersama wakil ketua umum koordinator bidang ekonomi Pak Kris Samara, dan juga direktur eksekutif kami Pak Mercy Syobelan, dan juga teman-teman yang ikut, kita langsung memilih untuk langsung turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan apa. Karena waktu itu kita koordinasi tentu dengan Badan SAR ya, dalam hal ini BPBD ya, NTT. Kita hubungi apa yang kira-kira perlu kita bantu. Nah, mereka menyampaikan tentu saat ini pemerintah sudah mengcover semua biaya pengobatan dan lain-lain, sehingga mereka juga belum bisa menyampaikan apa butuh berapa banyak dan lain-lain. Akhirnya saya sampaikan bahwa kami Kadin akan turun langsung, melihat langsung apa yang dibutuhkan, dan kami berusaha untuk bisa mengeksekusi langsung. Kami akan laporkan ke BPBD untuk sebagai pelaporan, dan beliau setuju itu. Maka dari itu kami langsung menyasar ke rumah sakit. Yang pertama kita ke rumah sakit Bayangkara, dan saat kami ke sana ternyata sudah belasan jenazah yang sudah diangkut, dan mereka sampaikan bahwa keluarga di sana kesulitan karena begitu sampai ke sana mereka harus masih tentu cari formalin ya, kemudian peti, harus menyiapkan peti jenazah. Nah, memang sebenarnya formalin harusnya ada di sana, cuman kehabisan dalam kondisi begitu banyak ya jenazah secara tiba-tiba. Dan kemudian kami ambil satu tindakan, kami segera melakukan pengadaan formalin ya untuk bisa mengcover, karena
pada saat itu kan cukup sibuk dan nggak tahu mau dicari di mana gitu. Setidaknya ini bisa membantu. Jadi setelah sore kami ke sana agak siangan ya, begitu kami tahu kami langsung melakukan pengadaan formalin. Supaya keluarga-keluarga tidak kesulitan lagi mencari formalin, karena formalin itu terbatas, tidak semua bisa didapat di mana secara bebas. Yang kedua, kita melihat bahwa mereka harus menyiapkan lagi peti jenazah. Nah, untuk itu kami langsung siapkan, kami taruh di sana. Jadi kalaupun ada jenazah datang ya, peti jenazah sudah ada di sana gitu, untuk menjawab langsung. Jadi mereka tidak ini ya. Kemudian kami juga kemudian menyasar ke ke rumah sakit, yaitu rumah sakit lainnya Eskalerik dan juga rumah sakit umum. Kami lihat langsung ada korban yang masih di UGD, kemudian ada juga yang sudah masuk ke sal, ke kamar ya, dan kami kunjungi, dan kami pikir kebutuhan mereka di situ pasti kan mereka butuh nutrisi, makanan, minuman, jus gitu ya. Jadi kami bawa beberapa makanan paket, jus, air minum, kemudian biskuit ya, makanan nutrisi untuk mereka, dan kami bagikan, dan juga kami bagikan baju pakaian ya. Pakaian itu ada 250-an pieces ya, ada baju, celana untuk laki-laki, perempuan, karena kita pikir kan kondisinya mereka itu tenggelam, seluruh baju mereka hilang di situ ya. Dan sebagian yang kita temukan adalah mereka dengan baju yang ada di badan masih kering seperti itu, dan juga ada yang masyarakat telah kasih satu baju. Makanya kita langsung turun dan membagikan pakaian itu, baju. Kemudian selain itu adalah ada beberapa korban yang terakhir yang kita dengar, karena mereka tidak mau dievakuasi dengan kapal cepat, tapi mereka karena trauma terus mereka tertinggal di Naik Liu, sehingga kemudian dievakuasi lewat jalan darat. Nah, jalan darat ini tibanya masih sudah ada yang sore, ada yang malam, tengah malam. Nah, pada saat mereka tiba itu otomatis mereka kelaparan. Ya. Maka dari itu, atas arahan dari Pak Ambros, Kepala BPBD NTT, mereka butuh makanan dan juga teh panas manis, karena waktu itu mereka kedinginan dan lain-lain. Jadi kami siapkan juga teh panas manis, itu standby di rumah sakit supaya waktu mereka datang mereka bisa langsung menikmati teh panas, kemudian mereka ada langsung bisa makanan di sana. Kira-kira itu bagian yang kita bisa bantu, yang kita setidaknya bisa bantu. Sempat menyapa para korban di situ tentu, juga untuk bercerita dengan mereka. Betul. Tentu kami datang kemudian memberikan kekuatan mereka, apapun yang terjadi, kita memberikan mereka semangat dan juga menyadari tentang mengucap syukur, tetap mengucap syukur, setidaknya dengan kondisi apapun yang terjadi ini masih mereka bisa selamat ya, dan mereka bisa diselamatkan lewat satu kecelakaan yang besar ini. Nah, tentu kami ketemu dan mengetahui kebutuhan mereka apa-apa, makanya kami lakukan eksekusi itu. Nah, yang berikut adalah kami juga tidak lupa tentang uang santunan juga. Ada uang santunan. Jadi ada beberapa yang kami sudah tidak ketemu di rumah sakit, sudah pulang, dan ada yang kita tahu rumahnya atau ini, kita usahakan pergi dan memberikan santunan. Pergi melayat langsung kasih santunan. Betul. Dan kami masih mau lakukan lagi beberapa, karena sebagian kami sudah nggak ketemu, karena jenazahnya sudah dikirim ke Alor. Ada berapa? Ada 8 kalau nggak salah kemarin. Ada yang ada di sini, keluarga sini, kami bantu turun langsung kami berikan santunan. Selain itu bantuan-bantuan apa lagi tuh Pak? Sementara itu kami pun tetap akan melihat kalau Bro James atau ada yang bisa memberikan masukan apa yang kita, intinya adalah kami dari Kadin NTT itu tentu kami turut berbelasungkawa ya, turut berduka cita dengan ini, dan kami ingin sekali dalam waktu yang sangat membutuhkan ini kami bisa membantu sebisa kami bisa bantu, kira-kira begitu. Jadi kami coba untuk turun langsung dan membantu. Terkait ada
informasi mengatakan bahwa ada jenazah ataupun korban lain yang belum ditemukan, yang mungkin tenggelam atau kemana. Ada perhatian juga yang sedang disiapkan mungkin dari Kadin juga. Ya, kami terus berkoordinasi dengan SAR ya, BPBD. Tentu kami mencoba apa yang bisa kita bantu tadi ya. Tentu kalau kan ditemukan itu dalam waktu lama ini ada kemungkinan meninggal, ya toh? Ada kemungkinan ya hidup, semoga puji Tuhan. Ya tentu kita akan memikirkan apa yang bisa kita bantu saat ditemukan. Ya kalau dia ditemukan jenazah, tentu kami siapkan peti jenazah dan mungkin bisa bantuan ke keluarganya seperti itu. Dan kalau ditemukan bisa dalam keadaan masih hidup, ya perlu pengobatan. Ya selain pemerintah menyiapkan pengobatan, kita juga mau ikut bantu ya yang hal-hal lain yang mendukung itu. Kalau peti jenazahnya diserahkan kemana Pak Bobi? Kita taruh di Rumah Sakit Bayangkara. Oh, di Rumah Sakit Karena Bayangkara. semua yang jenazah dikirim ke sana. Jadi kami sudah standby taruh petinya. Jadi kalau begitu datang tinggal sudah bisa dipakai. Jadi langsung sudah dipakai, keluarga tinggal membawa jenazah. Ini pun kan baru setelah kemarin 25 sore kami ke sana. Karena sebelumnya kami belum sempat bergerak, sudah ada jenazah yang sudah ditemukan sebelumnya, mereka sudah berangkat juga. Ya. Ya. Oke, mungkin itu saja ya Pak Bobi terhadap aksi sosial ini. Semoga keluarga korban yang mendapat bantuan langsung dari Kadin NTT ini ya bisa terbantu dengan bantuan-bantuan yang sudah diserahkan ya Pak Bobi. Ya. Oke, itu saja ya Pak Bobi. Terima kasih. Selamat siang. Guys, akhir kata saya James Bore bersama Pak Bobi pamit. Sampai jumpa. Salam kebangkitan ekonomi NTT.